Boleh nggak pakai kaos? Oke, selamat malam semua. Malam, Pak. Ya. Ya, masih semangat ya ngikuti kelas malam ini. Malam, Pak. Iya, malam. Baik, saya kenalkan dulu perkenalan. Nama saya Rizky SMKN. Saya merupakan dosen hukum perdata. Saya dosen pengampu pada mata kuliah hukum perdata. Nah, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, doa selesai. Nanti saya akan share screen. Nanti di sela-sela saya mengajar, silahkan bertanya kalau yang kurang paham ya. Nah, sebelum saya memulai, saya akan membacakan tata tertib perkuliahan kita dulu. Karena ini Zoom, jadi nanti akan disesuaikan kalau kita nanti tatap muka ya. Oke, saya akan membacakannya. Nah, tata tertibnya pertama, kehadiran mahasiswa dalam pembelajaran minimal 75% ya. Jadi absen sangat berpengaruh. Jadi kalau lebih dari 4 absensi, maka saudara dianggap tidak lulus. Nanti di pertemuan ke-8 ada UTS, dan di pertemuan ke-16 ada ujian akhir semester. Nah, selama perkuliahan, nanti kalaupun Zoom ataupun tatap muka, karena ini pertemuan pertama, silahkan menggunakan baju yang sopan, tidak menggunakan baju kaos ya adik-adik sekalian, begitu juga nanti pada saat tatap muka. Baik, saya akan menerangkan tentang topik hari ini karena ini pertemuan pertama di hukum perdata. Kita akan mempelajari tentang subjek dan objek hukum perdata. Saya akan share screen. Oke, adik-adik sudah nampak ya PPT-nya? Gimana? Apa sudah nampak PPT-nya? Sudah nampak, Pak. Oke ya. Oke. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar subjek dan objek hukum perdata ya, adik-adik. Nah, apa sih target capaian pembelajaran kita setelah mempelajari subjek dan objek hukum perdata ini? Yang pertama, nanti mahasiswa akan memahami subjek dan objek hukum perdata. Yang kedua, mahasiswa memahami kedewasaan dan pendewasaan. Dan yang ketiga, mahasiswa memahami tentang pencatatan peristiwa hukum. Nah, untuk sebelum kita memulai, karena ini online, silahkan adik-adik yang belum mengisi absensi, silahkan absensi melalui Spadaya. Baik, kita akan memulai. Nah, kita akan bertanya nih, apa sih sebenarnya subjek dan objek hukum itu? Nah, untuk penjelasannya bisa dijelaskan, subjek hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Jadi, subjek hukum itu dia yang akan menimbulkan hak dan akan mempunyai kewajiban ya. Nah, subjek hukum itu terbagi menjadi dua. Pertama ada orang, atau bahasa Belandanya naturalik person, kemudian ada badan hukum atau recht person. Nah, orang yang dikatakan sebagai subjek hukum yang bisa bertindak di dalam hukum mempunyai dua kriteria, ada dua, yaitu pertama cakap. Cakap artinya orang itu sudah berumur 21 tahun atau telah menikah. Itu ada di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan orang tidak cakap. Orang tidak cakap juga merupakan suatu subjek hukum, namun tidak bisa bertindak di hukum. Kemudian yang kedua ada badan hukum. Badan hukum atau recht person adalah orang yang diciptakan oleh undang-undang. Nah, recht person ini ada dua. Pertama ada badan hukum publik, dan yang kedua badan hukum privat atau badan hukum perdata. Nah, kalau adik-adik tahu atau pernah dengar apa yang dimaksud dengan badan hukum publik? Contohnya, ada yang pernah dengar nggak? Ayo, siapa yang berani memberikan argumentasi? Oke ya, mungkin belum tahu ya karena ini pertemuan pertama ya. Badan hukum
publik itu badan hukum pemerintahan, misalnya kayak kelurahan, wali kota, gitu. Kantor-kantor pemerintahan itu merupakan badan hukum privat. Nah, badan hukum perdata adalah contohnya yayasan, koperasi, gitu. Nah, oke, selanjutnya kita akan lihat bagaimana sih subjek hukum ini menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Pertama, sejak kapan manusia dianggap sebagai subjek hukum dan kapan berakhirnya? Ya, nah, ayo siapa yang bisa tahu sejak kapan manusia dikatakan subjek hukum? Sejak dia lahir, Pak, dan berakhir saat dia meninggal dunia, Pak. Ya, sebutkan dulu namanya. Nama saya Muhammad Jikri, Pak. Ya, Jikri tadi bilang Muhammad Jikri, Pak. ya, Jikri tadi bilang sejak dia lahir dan berakhir tinggal. Yang lain punya pendapat? Kayaknya Jikri ini udah baca buku duluan dia nih. Ya. Oke, kita lanjuti lagi ya. Ya, benar. Jadi Jikri tadi benar bilang semenjak dia lahir dan berakhir pada saat dia wafat ya. Oke, atau meninggal. Nah, jadi kata undang-undang keperdataan atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, manusia sebagai subjek hukum berlaku sejak dia lahir dan berakhir sejak kematian. Namun di pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa anak yang ada di dalam kandungan, nah jadi seorang ibu yang masih ada di dalam kandungan, nah itu kan belum tentu dia lahir, ya kan? Tapi KUH Perdata mengatakan bahwa itu juga merupakan subjek hukum. Bila mana si anak menghendaki waris atau hibah. Nah, jadi kalau kalian nanti ya tiba-tiba ada keluarga, ada yang meninggal, tiba-tiba anggota keluarganya itu mungkin istri ya atau bibi gitu sedang mengandung, itu tidak boleh dibagi warisannya dulu. Tunggu si anak lahir. Nah, yang jadi pertanyaan, Pak, gimana seandainya kalau lahir itu anaknya meninggal? Nah, kalau meninggal artinya dianggap tidak ada. Ya, jadi adik-adik bisa dicatat di pasal 2 bahwa anak yang di dalam kandungan itu merupakan subjek hukum juga. Oke, apa sih ciri-ciri subjek hukum? Ya, nah, hak dan kewajiban manusia contohnya mengadakan persetujuan. Ya, artinya manusia itu pasti akan saling berhubungan, ya, saling akan membuat suatu perjanjian, kemudian membayar pajak, dan ketiga menikah, ya. Nah, kenapa manusia itu akan saling memperbanyak ya untuk hidup lebih menjaga keturunannya. Menurut hukum, setiap manusia pribadi dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Itu pasal 1329. Jadi undang-undang mengatakan nggak semua orang bisa cakap hukum, ada juga yang tidak cakap hukum. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa orang-orang yang tidak cakap hukum? Yang pertama adalah orang yang belum dewasa. Ya, jadi nanti kalian tuh hati-hati kalau melakukan suatu perjanjian, ya, kalau suatu perjanjian itu dilakukan sama anak belum berusia 21 tahun, artinya syarat subjektif perjanjian itu dilanggar. Nah, itu bisa disebut batal demi hukum perjanjiannya. Kemudian orang ditaruh di bawah pengampuan. Ya, artinya apa? Siapa tahu pengampuan apa? Seperti tidak sehat pikirannya, orang gila, ya, jadi itu merupakan orang yang tidak cakap hukum. Kemudian pemabuk, ya, tadi gila berarti hilang pikiran, mabuk juga itu hilang pikiran, dan pemboros, ya, pemboros juga dimaksud tidak cakap hukum. Jadi hati-hati, yang boros-boros bisa jadi nggak cakap hukum. Kemudian orang perempuan dalam pernikahan, dulu kini telah dicabut dengan SEMA. SEMA ini adalah surat edaran Mahkamah Agung. Jadi kalau dulu perempuan yang sudah menikah itu dianggap tidak cakap hukum. Karena apa? Jadi KUH Perdata ini berbeda prinsipnya dengan Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya. Jadi kalau dulu KUH Perdata menganggap wanita itu tidak cakap hukum kalau sudah menikah. Namun semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, maka kitab pertama tentang orang itu tidak berlaku lagi. Dan ini juga sudah dicabut pakai SEMA Nomor 3 Tahun 1967. Oke.
Nah, tadi sudah dijelaskan, ini orang yang di bawah umur, di bawah pengampuan atau kuratele, kemudian orang di bawah perwalian, kemudian pasal 47, 50 ayat 1, undang-undang perkawinan, kemudian orang yang dinyatakan pilot. Jadi kalau kamu bangkrut, itu juga dinyatakan tidak cakap hukum. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang tadi kita cerita orang atau naturalistic person, sekarang kita cerita badan hukum atau yang disebut dengan reh person. Nah, apakah badan hukum itu? Kenapa sih badan hukum itu disamakan seperti orang? Kan nggak punya tangan, nggak punya kaki, ya. Secara indera dia tidak ada, tapi secara hukum dia itu disebut dengan orang. Oke, ya. Nah, badan hukum yaitu pembawa hak dan kewajiban yang tidak berjiwa atau orang yang diciptakan oleh hukum. Ya, jadi nggak ada jiwanya, tapi dia memang disebut dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dia adalah orang. Nah, badan hukum itu terbagi dua, ada badan hukum publik, ada badan hukum privat. Tadi saya sudah jelaskan badan hukum publik, dan ini badan hukum privat. Ini ada BCA, ya. Nah, itu badan hukum privat. Oke. Kemudian unsur-unsur badan hukum. Nah, badan hukum itu apa sih yang dikatakan badan hukum? Pertama, adanya harta kekayaan yang terpisah. Kemudian mempunyai tujuan tertentu. Tujuan badan hukum. Saya mau tanya, untuk apa sih orang buat perusahaan kira-kira? Atau buat koperasi? Ayo, untuk apa sih orang buat perusahaan kira-kira? Ayo, ada yang bisa bantu saya jawab? Ayo. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan, Pak. Iya, salah satunya mungkin menciptakan lapangan pekerjaan. Yang lain, Untuk Devin. mendapatkan keuntungan, Pak. Iya, keuntungan ya. Jadi tujuan utama orang menciptakan suatu perusahaan itu kan tujuannya untuk kegiatan ekonomi ya. Jadi pasti mencari keuntungan ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Kemudian mempunyai kepentingan sendiri. Artinya apa? Orang yang bertindak di dalam badan hukum itu bertindak atas nama badan hukumnya ya. Jadi dia tidak bertindak atas nama sendiri. Kemudian adanya organisasi yang teratur. Di sini kalau orang membuat badan hukum itu jelas siapa pemegang sahamnya, siapa direkturnya, siapa manajernya. Jadi dia sudah berbentuk suatu organisasi ya. Yayasan juga seperti itu ya. Ada pengurus, ada pengawasnya gitu ya, ada pembinanya. Nah, jadi yayasan juga seperti itu. Koperasi juga seperti itu. Jadi semua badan hukum itu pasti bentuknya seperti organisasi. Nah, ini badan hukum privat. Pertama yaitu perseroan terbatas atau PT, koperasi, perkapalan, yayasan, koperasi, dan lain-lain. Oke. Nah, tadi kita sudah cerita hak dan kewajiban orang ya. Sekarang kita cerita hak dan kewajiban badan hukum. Sama-sama seperti orang. Nah, badan hukum itu mempunyai hak dan kewajiban pertama membayar pajak ya. Jadi kalau kamu nanti punya perusahaan, kamu punya yayasan itu wajib bayar pajak. Kemudian kedua melakukan perjanjian. Sama kan seperti manusia melakukan perjanjian. Nah, tapi yang melakukan perjanjian itu kan ibaratnya kan bukan tiba-tiba perusahaannya bisa ngomong ya dengan perusahaan A atau perusahaan B, saya mau berjanji. Enggak. Jadi ada orang yang bertindak atas nama perusahaan. Kemudian yang ketiga memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para anggotanya. Oke, kita tadi sudah cerita objek hukum. Nah, kita cerita sebagai subjek hukum, objek hukum. Objek hukum adalah suatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat menjadi objek perhubungan hukum. Apa maksudnya? Nah, objek hukum adalah sesuatu apa ya kita bilang ya, suatu alat yang bisa menimbulkan hubungan hukum antar subjek hukum. Contohnya, si A dan si B itu melakukan jual beli rumah. Jadi objeknya kan perjanjian rumah kan, objek hukumnya perjanjian. Nah, karena perjanjian itu si A dan si B terikat dalam hukum perjanjian. Jadi seperti itu. Nah, objek hukum itu ada dua, ada benda, ada hak ya. Benda itu dikategorikan ada benda berwujud itu di dalam pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Oke, ini ada raise hand. Bentar dulu ya, Rizky, kita selesaikan dulu. Di sini ada benda berwujud.
dan benda tidak berwujud. Nah, siapa yang bisa kasih contoh saya untuk benda yang berwujud? Kira-kira? Ayo, yang ada wujudnya. Benda. Benda bernilai, Pak. Iya, benda bergerak. Contohnya? Apa, Vincent? Contohnya? Benda bergerak. Benda bergerak, benda-benda yang bisa dipindahkan seperti kendaraan gitu, atau benda yang bisa dipindahkan. Oke, benar, Vincent. Itu benda bergerak ya. Kemudian untuk benda tidak bergerak, saya mau dengar dulu si Nita Octavia. Kira-kira yang tidak bergerak. Ayo, kira-kira apa sih yang bisa jadi objek? Ayo, yang kamu tempati saat ini itu apa? Kursi. Oh, kursi bisa digerakin. Rumah. Iya. Tanah. Jadi, Rumah. ya, Kursi. tanah. Ya, oke, cukup. Oke, untuk benda tidak bergerak itu tanah ya. Kemudian tadi yang kedua ada benda berwujud dan tidak berwujud ya. Kalau benda berwujud itu artinya memang ada wujudnya gitu kan. Kalau tidak berwujud yang bisa jadi objek hukum apa? Contohnya? Ayo. Surat Amel. tanah, Pak. Wah, surat tanah ada wujudnya, kan surat. Tidak berwujud. Amel apa? Kira-kira Amel? Ayo. Ini benda nih sering ada di rumah sakit nih. Dipakai orang. Ayo. Oksigen, Pak. Iya. Oksigen, Pak. Nah, oksigen kan nggak bisa dilihat wujudnya kan? Dia kan Iya, gas. iya, Pak. Tapi itu diperjualbelikan. Gas LPG kamu, ya. Wujudnya memang tabung, tapi yang dijual itu kan sebenarnya kan isinya, ya kan? Apalagi lagu. Benar nggak? Lagu kan nggak bisa ada wujudnya kan? Tapi bisa didengar. Tapi itu merupakan suatu objek ya kan. Seandainya kalau kamu mau menyanyikan orang lain, lagu orang lain, nah kamu kan harus bayar royalti kan terhadap orang yang punya lagu. Nah, jadi itu ya. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi nih. Oke, tadi ada benda berwujud tidak berwujud, kemudian ada benda tetap dan tidak bergerak. Kemudian ada hak mutlak dan ada hak nisbi. Oke, kita lanjut ya. Oke, hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Hak ini dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Ya, kemudian ada hak mutlak itu terbagi tiga, ada hak asasi manusia, kemudian ada hak publik yaitu hak negara terhadap warga negaranya, contohnya memungut pajak. Kemudian ada hak keperdataan, hak seseorang terhadap orang lain, contohnya hak orang tua terhadap anaknya. Itu hak mutlak yang memang dari lahir kita sudah punya. Kemudian hak nisbi. Hak nisbi adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk beberapa orang tertentu menuntut seseorang atau beberapa orang lainnya untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya adalah hubungan jual beli. Misalnya gini, kalau saya kasih hak uang, misalnya saya mau beli barang, saya akan kasih uang. Hak saya kan menerima barang itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan hak nisbi. Ada hubungan timbal balik ya. Oke. Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan harus dihormati setiap orang. Itulah yang dimaksud dengan hak kebendaan. Jadi sebenarnya kalau kamu punya motor ya itu punya kamu gitu. Nggak bisa orang lain mengaku-ngaku gitu. Kalau kamu punya lagu ya itu lagu kamu. Itulah yang dimaksud dengan hak. Itu udah melekat gitu. Kemudian gimana sih cara memperoleh hak kebendaan? Yang pertama ada pengakuan, kemudian ada penemuan. Nah, pengakuan itu apa ya? Misalnya kayak apa ya? Ada bisa kasih contoh kira-kira? Notaris kah, Pak? Ya. Pengakuan. Ya, Kayak surat sertifikat. Ya, misal enggak. Itu misalnya kayak gini. Hak pengakuan atas suatu hutang. Kamu buat ke notaris buat pengakuan hutang. Bisa. Kemudian ada penemuan, misalnya kamu menemukan harta karun, kemudian penyerahan, ya misalnya gini,
saya punya buku, itu kan hak saya kan, buku itu saya yang pegang haknya. Tiba-tiba saya kasih ke kamu, artinya hak saya itu berpindah ke kamu, ya. Kemudian ada kadaluarsa, kemudian ada pewarisan, dan terakhir ada penciptaan dan ikutan. Kemudian hak itu bisa diperoleh, namun hak itu juga bisa lenyap. Nah, kenapa bisa lenyap? Pertama, bendanya lenyap atau musnah. Contoh kasusnya ini. Kita tahu dulu ada kejadian tsunami. Nah, kamu bayangkan tiba-tiba tsunami itu menghapus semua rumah-rumah sehingga jadi lapangan luas. Nah, kamu kan nggak akan tahu lagi tuh di mana tanah kamu kan, karena tidak hilang, batas-batasnya hilang. Jadi itu kena kebakaran bisa hilang, kena alam juga. Kemudian berpindah tangan. Tadi saya sudah jelaskan gimana cara berpindah tangan itu. Kemudian pelepasan hak. Contohnya apa? Kamu jual tanah. Saya kan punya sertifikat, artinya kan itu tanah saya. Ketika saya melepas hak tanah saya dalam bentuk jual beli, artinya tanahnya nggak punya saya lagi. Kemudian ada kadaluarsa dan pencabutan hak oleh pengadilan. Oke, sekarang kita sudah cerita tadi subjek hukum, kedua cerita objek hukum, dan ketiga yang terakhir adalah perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah segala sesuatu perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajibannya. Jadi sengaja. Seandainya kalau orang mau jual beli kan memang sengaja dia jual dan sengaja dibeli orang, ya. Kemudian perbuatan hukum itu dibagi dua, yaitu perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum dua belah pihak. Perbuatan hukum sepihak hanya sepihak saja. Dia nggak akan, perbuatan itu tidak akan timbal balik. Pasti dari pihak satu ke pihak yang lain, misalnya dari A ke B gitu kan. Nah, kalau perbuatan hukum kedua belah pihak artinya apa? Ada timbal balik. Contohnya jual beli, kamu kasih uang, nah pasti kamu terima barang. Nah, jadi itu bisa kamu lihat di sini ya. Oke, untuk pemaparannya sampai di sini dulu. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, saya ingin bertanya. Iya, silakan Bunga. Bunga mau tanya apa? Saya mau tanya, Pak. Apakah bisa perusahaan yang sudah mengalami pilot dibeli oleh perusahaan lain yang sejenis? Terus, jika bisa, bagaimana status hukum dan hak karyawan perusahaan yang pilot tersebut, Pak? Oke, sebenarnya kita belum sampai ke pilot, tapi saya akan jawab. Nah, kalau dalam keadaan perusahaan pilot, ya, pilot. Kalau kamu mengajukan pilot itu artinya bangkrut. Nah, perusahaan itu nanti akan dipegang oleh kurator, namanya. Kurator itu yang akan melelang harta-harta perusahaan untuk melunasi kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Jadi dia nanti akan lelang. Nah, perusahaan lain akan beli. Misalnya dibeli harga kita bilanglah 500 miliar. Nah, 500 miliar itu yang nanti akan dibagi-bagi terhadap para karyawan dan para orang-orang yang misalnya apa ya? Misalnya nanti kalau perusahaan itu kan dia nanti kan akan ada hutang tuh dengan bank. Nah, hutangnya juga akan dibayar. Nah, untuk membagi-bagi itu nanti kalian nanti akan belajar di hukum kepailitan. Nah, ada istilahnya hak preference, yaitu hak yang didahulukan. Jadi uang 500 juta itu mau dibagi ke siapa duluan. Nah, kalau berdasarkan hak preference, dia harus bayar utang dulu terhadap bank. Habis itu baru ke karyawan-karyawannya, ya. Jadi nanti kalau mau lebih tajam lagi tentang kepailitan, nanti ada hukum kepailitan setelah hukum perdata. Makanya saya harap kalian memahami dulu, karena hukum perdata ini merupakan hukum yang paling awal dan akan berentet ke mata kuliah yang lain. Kamu nanti akan tahu tentang hukum perbankan, karena akan berkaitan dengan perdata, hukum kontrak, hukum kepailitan, hukum perlindungan konsumen. Nah, jadi kalau kamu tidak menguasai hukum perdata, itu akan susah, ya. Yang lain, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, karena kita ini masih pembelajaran daring, kita ada Spada, sistem pembelajaran daring. Nanti di Spada silahkan dibuka, semua sudah punya akses ya. Di Spada nanti itu ada kuis, silahkan dikerjakan kuisnya. Nanti kuis itu juga akan merupakan nilai tugas harian, dan untuk
kegiatan kita hari ini, saya mohon adik-adik untuk merangkumkan dalam sebuah rangkuman, ya. Nanti bisa dikirim PDF-nya kepada saya, ya. Saya rasa cukup untuk pembelajaran kita pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih buat adik-adik sekalian, dan saya harap menggunakan teknologi untuk belajar, ya. Jadi nggak hanya buku. Kalau dulu di zaman saya kan harus beli buku, sekarang udah ada handphone, dan handphonenya digunakan untuk belajar, ya adik-adik. Terima kasih, selamat malam semua, dan tetap semangat. Malam Pak. Malam, Pak Rizky. Malam, Pak. Siap Pak. Makasih ya Pak. Makasih, Pak.